Aprilia Manganang jadi trending di media sosial. Ia jadi perbincangan setelah Jenderal TNI Andika Perkasa memastikan dirinya yang merupakan mantan atlet timnas bola voli putri adalah seorang pria. Menurut Jenderal TNI Andika Perkasa, apa yang dialami oleh Serda Aprilia Manganang merupakan kelainan bawaan lahir yang disebut hipospadia atau kelainan pada lubang kencing yang berada di bawah bukan di ujung alat reproduksi. Atas dasar itu, kini TNI Angkatan Darat memfasilitasi Serda Aprilia Manganang untuk menjalani corrective surgery. Anak ini memiliki kelainan pada sistem reproduksi yang dalam terminologi kesehatan disebut hipospadias. Ternyata bahwa dilihat dari pemeriksaan urologi, ternyata bahwa Sersan Manganang lebih memiliki organ-organ jenis kelamin laki-laki, dan bahkan tidak ada organ-organ internal jenis kelamin wanita. Hipospadia mendadak ramai diperbincangkan. Hipospadia merupakan kelainan reproduksi pada pria. Hipospadia adalah lubang uretra atau saluran yang membawa urin dari kandung kemih keluar tubuh tidak terletak di ujung penis. Faktor lingkungan menjadi salah satu penyebab anak dengan hipospadia. Seperti ibu hamil terpapar zat kimia seperti pestisida atau bahan kimia industri, dan ibu hamil dengan obesitas. Atau juga ibu hamil kelebihan sejumlah hormon sebelum atau selama masa kehamilan. Aprilia Manganang dikenal sebagai atlet voli putri. Aprilia berhasil meraih banyak prestasi di level klub maupun timnas. Aprilia Manganang tercatat pernah 4 kali meraih gelar juara Pro Liga pada 2015, 2016, 2017, dan 2019. Di level timnas putri, prestasi terbaik Aprilia Manganang adalah meraih medali perak SEA Games 2017. Aprilia Manganang juga ikut membela Indonesia di ajang Asian Games 2018. Kini, Aprilia Manganang sudah mantap sebagai laki-laki. Hal itu terlihat dari akun Instagramnya yang seluruhnya sudah menampilkan dirinya sebagai sosok laki-laki. Tim Liputan, Berita 1. Ya, pemirsa Lunch Talk siang ini kita akan membahas terkait hipospadia. Nama Sersan 2 Aprilia Manganang kini menjadi perbincangan. Bagaimana tidak, ia baru dinyatakan sebagai pria setelah menjalani sejumlah pemeriksaan. Sebelumnya Aprilia dikenal sebagai atlet bola voli wanita yang berprestasi. Nah, apa itu hipospadia? Kita akan membahas dengan Dr. Urologi RSCM dan juga dosen Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Dr. Ari Rojani. Selamat siang, Dr. Ari, apa kabar, Dok? Alhamdulillah baik, selamat siang Mbak Cakri. Alhamdulillah sehat ya, Dok. Nah, ini hipospadia, nampaknya istilah kedokteran ini sedang menjadi perbincangan di masyarakat kita. Tapi sebenarnya kita ingin tahu dulu, hipospadia, saat orang awam ingin mengetahui apa sih hipospadia itu dan seperti apa yang terjadi pada seseorang yang menderita hipospadia itu seperti apa, Dr. Ari? Ya itu, jadi hipospadi itu adalah kelainan bawaan lahir ya. Jadi kelainan bawaan lahir pada genital, pada penis atau kelaminnya laki-laki. Tandanya itu ada beberapa tanda. Pertama, bahwa saluran kemih itu atau uretra, bahasa kedokterannya itu tidak di ujung dari glans penisnya. Ya, dia bisa terletak di bawah dari saf atau batang penisnya itu. Bisa gradasinya tuh bisa ringan sampai berat ya. Baik. Kemudian kalau yang berat itu bisa sampai di bawah. Kemudian tanda kedua misalnya kulit kulup itu tidak terbentuk sempurna, jadi lebih banyak di bagian bagian atasnya, jadi tidak ke bagian bawah. Kemudian ya tanda ketiga kalau dia ereksi, penis itu bengkok.
Oke. atau Itu kurvatur ya. baik, itu yang tadi Dokter Ari jelaskan nampaknya kondisi primer dari kondisi penis itu sendiri begitu jika seseorang menderita hipospadia. Tapi kalau kita lihat secara tampilan mungkin fisik, ada hal-hal lain tidak yang bisa nampak? Karena kalau tadi penyebabnya saat ibu mengandung kelebihan hormon, apakah ini juga mempengaruhi tidak hanya dari bentuk primer alat reproduksi penis ini sendiri atau seperti apa, Dok? Sebenarnya yang bisa nampak juga begitu diketahui. Kalau nampak sih kalau yang ringan ya atau sedang itu mudah ya. Oke. Jadi kalau kita lihat misalnya oh kok bentuknya begini ya, itu lubang uretra itu tidak di ujung aja kita udah bisa tahu bahwa itu hipospadi. Tapi yang agak repot itu kalau yang berat itu kelamin itu bisa menyerupai kelamin wanita memang. Baik. Jadi lubangnya itu bisa di daerah skrotum dan skrotumnya itu terbelah begitu seperti kelamin wanita. Nah, ini yang mungkin orang tua yang patut menjadi concern orang tua, khususnya orang tua baru, seorang ibu baru melahirkan anak begitu, ini bisa nampak di usia langsung saat lahir atau seperti apa, Dok, yang harus diketahui oleh orang tua saat mereka baru seorang ibu melahirkan anak ya begitu. Kalau memang sebenarnya bisa terlihat kondisi primernya sejak awal, tapi ada juga yang tidak mengetahui. Ya. Kalau yang mudah terlihat ya jelas ya, jadi itu suatu hipospadi misalnya penisnya bengkok dan sebagainya. Tapi yang sulit itu memang ada beberapa yang sulit seperti tadi yang saya bilang yang berat itu, yang misalnya kondisi antara ini laki atau perempuan ya kok bentuknya berbeda gitu kan, dibilang laki enggak, dibilang perempuan juga enggak misalnya seperti itu. Nah itu memang harus dicek kromosomnya nanti. Gitu. Pada kasus-kasus tertentu kita harus cross check kromosomnya. Cross check kromosomnya. Jadi bayi yang baru lahir kita lihat dulu, kita orientasi dulu seperti apa dan observasi begitu ya. Mungkinkah ada perubahan atau tidak begitu ya, Dokter ya. Kalau di kasus silakan, Dok. Kalau laki-laki itu kan 46 XY ya. Ya, XY ya. Kalau wanita kan 46 XX. Nah, kalau misalnya hipospadi kemudian disertai misalnya salah satu testisnya nggak turun atau dua-dua testis nggak turun, itu memang harus sudah dicuriga bahwa apakah ini suatu kelainan dalam kita bilang disorders of sex development, jadi gangguan dalam perkembangan seks. Oke, organ seks begitu ya. Oke, baik. Mungkin yang bisa disarankan kepada orang tua atau ibu yang baru saja melahirkan anak mereka ini bisa apa nih, Dok, untuk karena sudah ada kasus seperti ini untuk menghindari supaya jangan sampai nanti beranjak dewasa atau beranjak remaja ini baru ketahuan begitu, akan susah artinya proses recovery dan untuk hal-hal lainnya. Kalau memang sudah jelas bahwa ini nggak rancu gitu ya, bahwa ini kelaminnya seks laki-laki gitu, itu sih nggak masalah. Artinya diberi nama laki-laki dan sebagainya nggak masalah. Tapi seandainya misalnya masih belum ragu-ragu, itu harus dicek kromosomnya seperti itu. Jadi banyak faktor yang harus dilihat ya. Kalau hipospadi berat itu yang barangkali perlu lebih diperhatikan. Oke, ada penanganannya juga. Kalau di kasus Aprilia sendiri, apa yang terjadi, Dokter Ari? Hipospadia seperti apa begitu kondisinya? Saya nggak lihat pasien atau saya nggak periksa pasien, jadi saya nggak begitu bisa mengetahui. Tapi kalau lihat dari kondisinya bahwa dikatakan, saya lihat dari media bahwa dia penampilannya seperti laki-laki, memang barangkali ya kalau dicek kromosom barangkali ya kromosomnya pastinya laki-laki ya. Seperti itu. Oke, kromosomnya laki-laki karena nampaknya juga saat menjadi perempuan juga tidak terlalu menunjukkan secara fisik perempuan begitu ya. Lebih dominan laki-laki kalau Anda melihatnya dari sekedar gambar atau tanpa adanya pemeriksaan begitu, Dok.
Ya, sepertinya seperti itu, tapi tetap saja kan kita harus check and cross check gitu ya. Bisa juga misalnya ada kelainan-kelainan misalnya pada wanita juga ada kromosomnya XY, tapi ada enzim tertentu yang terganggu sehingga alat kelaminnya seperti laki-laki, misalnya seperti itu. Ada juga. Oke, baik. Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya, Dr. Ari, untuk membahas terkait apa dan seperti apa hipospadia ini di segmen berikutnya. Pemirsa, tetaplah bersama kami.